ditutup semua. Iya. Tak ada yang kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah suhumu kopi aku sampean. Enak emang di sini. Sis. Yang lagi agak isi sih. Tak yang agak sedikitnya. Ini rame loh. Oh iya ya ramai ya. Sampai seramai itu ya. Iya. Ini pohon-pohon kayak apa ya? Gak tahu. Cukup ayam. Isi tebang ini. Bagus ditebang. Diapain pohon itu ya? Kayu-kayu ya. Ini bakar. Kenapa? Habis makan makan lagi biru. Mana lagi? Babuk cap laku ya, kesel ya. Kuat ya. Boleh dulu. Ini cap babuk tuh nang hotel. Hotel batu. Gue pesing. Hah? Tadi yang gue pesing tadi di sana. Kamu pesing ya? Hmm. Apa orang titis? Tadi di sana tuh. Pesing. Ya, duduk sini anteng. Buku tak? Tak. Kamu foto di situ loh, Jam. Mana? Di video. Halo teman-teman. Kamu di ngono ya? Enggak. Jam, kamu video. Enggak. Ini naik kereta tadi video. Deh. Udah ya. Udah. Awak dah. Mama. Ini tapi itu ya. Oh ya sudah ya naik kereta api itu nah ya. Sudah enggak katanya naik kereta api. Ya. Belum? Yang kapasnya itu loh belum diabokin. Oh iya. Ya, ada kuburan loh di tengah-tengah kebun teh itu. Kuburan di siapa? Kuburan ini Londo. Bu atu ya. Oh, Atu. hantu? Ya. Tatu tak ya? Ya, bu atu ya. Lari. Ayah. Enggak saja. Iya. 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 Nanti kalau sudah dibawa kuat ya? Iya, kuat. Lari nih lari. Lari nih. Satu. Ada hantu lari. Ayah. Ada hantu katanya. Ayah. Nih kayak mobil ayah itu ya. Iya kan ya? Sama kayak persis mobil ayah. Nah, katanya kayak mobil ayah Randia dah. Kayak mobil ayah Randia dah. Iya. Persis banget. Warnanya putih ya. Iya putih. Ganti deh. Ih, hantu? Iya. Hantu tak ya? Iya, tahu. Iya. Ada hantu loh. Iya, Pak. Wati ya. Apa wati itu ya? Kata tuh apa wati? Ini Hantu tak ya? Ada hantu ya? apa wati ya? Ya nggak dibanterin ya? Banterin. Bentar. Aku mau nyari lagi soalnya. Jadi nggak banter. Ayo banter. Di rumahnya sakit. Elem. Ada suara.
bisa Lah, dangdutan lagi. Fik, fik, fik. Mas Ojak diajak jalan-jalan dong ya. Natur mah pakai Nator. Tadi sih mau bawa celana mau pulang nggak boleh. Ayo, nggak jadi berenang kan? Dangdutan nih. Kepala Badan Perdagangan dan Investasi Polandia di Jakarta, Jacques Kolonjek, Takut mana semua sih? Anak-anak yang meninggal dalam kerusuhan sebulan terakhir. Akibatnya, guru-guru di Iran menyerukan yang bekerja atas penangkapan mematikan anak sekolah dalam tindakan kekerasan terhadap protes. Ini Pesan patok Meduran Patok, patak. Patok itu apa? Burung patok. Wih. Kan itu dewe. Terus, Jangan itu. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا Loh, kata kelinci kok. itu lagu ya? Gimana tuh? Jadi banjir. Nah, karena itu tidak mungkin pemerintah kota Surabaya sendiri yang bisa mengendalikan banjir, tapi Pokoknya itu Oh, nih. ini. dengan semua Kata pihak, kelinci. terutama warga juga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Surabaya bergerak hindari bencana. Dipersembahkan suara Surabaya Media. Mau ngapain ya kok kayak gini, nyari kayak gini? Gak nyari Yo, nyari lagu. macet apa enggak? 100 Pak Selamat, mudah-mudahan Mbak jadi inspirasi juga ya buat banyak orang, warga kota Surabaya juga yang berani atau aktif menjaga kotanya dari aksi-aksi kejahatan. Kok masih belum Dan kuat sih ya hasilnya ya? pria yang diduga akan mencuri kabel dari PT Kereta Api Mencuri Indonesia kabel. di sekitar rel kereta api Jalan Sualan Kerto Curi kabel? beredar di media sosial, dan ini berhasil kami Apa yang konfirmasi tadi dicuri ya? bersama dengan Pak Kabel? Selamat atau Pak Kabel Selamat, kereta api warga nih? setempat yang menegur pria mengendarai motor Itu Honda. selalu diambil ya? Pria ini malah Dicabut, mengancam lalu diambil. Mas Selamat tadi yang menegur sambil merekam video. Aksi pria ini belum bisa dikatakan gagal ya, karena tadi kalau Anda perhatikan videonya yang sudah beredar di media sosial itu ada kabel yang sudah ditutup, yang tadi Mas Selamat bilang ada dua lokasi sebenarnya. Nah, sebelumnya tuh apa kabel itu juga yang diambil. Jadi kabel ini bukan di bawah ya, kabel-kabel rombeng, kabel-kabel yang dibuang gitu. Jadi benar-benar di atas terus ditarik, kemudian digulung, maunya di bawah. Ada satu, saya nggak tahu itu videonya yang beredar, yang diduduki itu ada kabel satu, tapi cuma kabel yang ketika di video itu sih nggak ke bawah, yang masih gulungan tinggal di lokasi. Ya, disampaikan tadi kalau sudah masuk laporannya ke kawan-kawan kepolisian, sambil kita tunggu juga pengembangan dari kawan-kawan kepolisian. Kalau tanggal 17 Oktober yang lalu sebenarnya sudah terjadi juga ya, polisi menangkap kabel twister punya PT KAI yang fungsinya itu sebagai sinyal genta di penghubungan stasiun dengan perlintasan kereta api sebagai penanda posisi kereta api. Ada 5 tersangka yang ditangkap di Polsek Jambangan 17 Oktober 2022. Satu kelompok atau bukan, saya masih tunggu perkembangan Tapi dari ya. kawan-kawan kepolisian. Saya Hendra Utagalu, kawan yang bersama Anda di program Kelana Kota bersama Macet. Anda. Ada Kalau macet kau tahu ini macet sih ya? Oh ini nggak macet ini ya? Iya ya. jawaban telepon ke Nada dulu.
Iya, informasi awal saya dapatkan dari Pak Petra menginformasikan kalau di Wonopromo arah Keramat Jati itu ada Cari. motor Beat ya, pengemudinya perempuan. Lokasinya itu di sebelah selatan yang mau putar balik. Kalau tadi dilihat beberapa kiriman video kawan-kawan, memang yang setelahnya stasiun Wonopromo tuh loh Mas, yang mau mendekati bawah apa? Bawa ya. Ya jembatan CPO. Di mana itu? Nggak tahu. Depannya. Saya persis. Ya. Oh, Kalau dari lewat dari arah stasiun, dari arah stasiun Wonopromo yang mau ke Ahmad Yani, Dari Ngagel, tadi ya? sudah dibantu pinggirkan sama warga di bawah JPO, yang JPO Wonopromo itu, dan kita sudah konfirmasi juga ke kawan-kawan comment center. Dan mohon maaf, memang tadi ini ada luka di bagian kepala ya, dia belum tahu lagi seperti apa Apa yang lengkapnya. luka ya? Dan yang pasti Orang informasi jatuh. awal langkah tunggal saja. Kawan-kawan comment center sudah meluncur ke lokasi. baik. Selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Silakan ya. Ya, saya Dimas. Dimas. Ya, barusan itu ada saya mau info aja barusan di setelah stasiun Wonopromo arah Royal arah Keramat Jati itu ada kecelakaan. Awalnya Nggak sih, ada. iya, awalnya sih macet. Awalnya saya mungkin kena macet. Apa yang macet itu lancar? Tiba-tiba itu ada banyak rombolan jati di sana dan ada jalan aspal. Oh, Anda lihat apa nih yang terlibat kecelakaannya? Ini sepeda motor Kurang dapat ya sana. kan jelas sih. Antar motor. Kan udah digotong pada saat saya melewati itu udah bisa melihat jaraknya udah terbebas dari lancar itu udah digotong ke pinggir. Oke, lokasinya persis depan stasiun Oke. Wonopromo, Mas. Karena Masuk. Ayani. Halo. Mohon maaf sinyalnya ya. Apa Pak? Yang ada persis depan Wonopromo ya, ke arah Ahmad Yani lokasinya. Mas Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sinyal saya kurang bagus. Bisa kontak kembali, tapi kalau dari foto-foto Pak Tioko ya. Kendaraan motor itu. Ke Widya. Iya, tadi informasi dari Mas Bima. Jadi kan lalu lintas sudah padat ya. Ternyata ada kejadian kecelakaan yang dilihat Mas Bima itu digotong oleh warga setempat korban ini untuk menyinggir. Dan memang dari video-video yang dikirimkan tadi diantaranya Pak Stioko korbannya sudah dipinggirkan. Tapi untuk datanya terlibat kecelakaan dengan apa ataukah laka tunggal yang kita belum tahu ya seperti apa. Baik, terima kasih. Anda jalan dulu jalan ini, kalau misalnya ada buru-buru lewat jalur apa aja. Tanyakan dulu kepada dulu, karena kalau di yang dari Ngagel pasti terhambat banget dengan adanya kecelakaan. Belum lagi kalau nanti ada ambulans yang datang ke lokasi. Pas motor ternyata semua kursi kendaraan lain yang sudah berangkat yang sayuran ini dalam karung plastik warna merah. Apa ini juga yang terlibat? Sementara masih belum ada kawan-kawan kepolisian. Terima kasih. Mas Dimas Andika juga mengirimkan video. Saya belum bisa tampilkan kecelakaan yang ada di Wonopromo. Cuman sudah dipinggirkan, dibantu untuk meminggirkan korbannya yang ada di depan kecelakaan di depan stasiun Wonopromo. Kabar-kabar yang lainnya kalau ada perkembangan ambulans, TNI atau kawan-kawan polisi sudah ada di lokasi, Anda boleh sambung 03199 juta. Ya, Kompol Mas Dawati Saragi Kapolsek Jambangan 17 Oktober kemarin mengatakan aksi pencurian kabel juga sudah terjadi di perlintasan Jalan Pagesangan Indah Jaya Utara kawan, sekitar jam 9 pagi. Katanya mereka ini, komplotan ini berbagi tugas, ada yang memotong 2 tiang telekomunikasi penyangga menggunakan blender, kemudian memotong kabel twister. Nah, nggak lama kemudian aksi mereka akhirnya dipergoki salah satu karyawan PT KAI yang bertugas, jadi pegawai petugas PT KAI. 6 orang ini kabur, barang bukti mobil pickup bermuatan tiang dan kabel curian itu ditinggal
disampaikan Kompol Mas Dawati Saragih, Kapolsek Jambangan didampingi Kanit Reskrim Ibtu Satriono hari Senin 17 Oktober lalu. Nah, kemudian PT KAI juga melaporkan kasus pencurian kabel itu ke Polsek Jambangan, dan Polsek Jambangan bergerak mengamankan barang bukti ke Mapolsek Jambangan. Beberapa hari kemudian, satu tersangka menyusul menyerahkan diri kawan. Jadi total 5 tersangka sudah ditahan, 1 berperan sebagai driver dan ada yang juga masih DPO. Nah, untuk memuluskan aksinya, 3 tersangka ini juga berperan, ada yang berperan sebagai eksekutor. Nah, ini sayangnya menggunakan rompi pekerja seperti petugas PT KAI yang sedang melakukan perbaikan atau mengganti barang-barang yang ada di rel. Di hasil pemeriksaan, kawan, tersangka ini satu komplotan. Mereka sudah beraksi 2 kali. Pertama beraksi mencuri kabel twisted di perlintasan rel kawasan Sidoarjo. Kemudian hasilnya itu dijual di tempat jual beli barang bekas. Tiap orang itu katanya dapat Rp400.000 yang disampaikan itu Satriono Kanit Reskrim Polsek Jambangan. Sementara kelima tersangka ini mengaku mencuri kabel menggunakan landing page atau website abal-abal itu. Iya. Nah, prosesnya 5 menit, ternyata saya nggak sadar dalam 5 menit itu mereka sudah login ke akun saya dengan pemberitahuan pemindahan device. Nah, saya baru menyadari bangun tadi pagi dari email, ternyata mereka memecah rekening saya ke beberapa rekening, ada 3, dan salah satunya ke akun e-wallet Tokopedia ya. Gitu. Oke, jadi ada pemberitahuan di apa, kalau pakai iPhone itu kan ada, atau Android ada email masuk telah dibuka di mana gitu, ada petanya gitu, Mas. Iya. Jadi kalau dari petanya di mana? DBS sama akun virtual akunnya Tokopedia. Oh, tentang DBS ya, aplikasi DBS ya untuk Tokopedia ya, punya Anda tuh. Iya. Yang terjadi kemudian apa tuh? Ya.
Ya, Yang diambil berapa Mas? itu kan saya jarang pakai rekening pemberi saya. Sebelumnya memang hanya ada uang itu 300 ribuan. Nah, kebetulan ibu saya itu nitip uang kontrakan rumahnya beliau ke saya 2 minggu yang lalu, belum saya berikan gitu. Nah, ada ditransferkan itu 12 juta, tapi ini yang disedot dihabiskan itu 10 juta karena tinggal ya 10 juta itu. Jadi 2 jutanya punya ibu uangnya 12 juta, yang tertarik Bukan 10 juta. yang punya ibu saya itu 12 juta, ditransfer ke BCA saya, kemudian saya pindah ke BRI dulu 10 juta, hanya 10 juta itu. Jadi cuma 10 juta 300 ribu ya tabungan Anda Iya, waktu itu betul. isi saldo. Iya, betul. 10 jutanya tertarik langsung atau seketika gitu atau ada prosesnya Mas? Langsung, hitungannya kalau saya lihat jam transaksinya itu nggak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Iya, Terbagi kedua semuanya sampai aplikasi. 5 menit. Nggak sampai 3 menit malah. Dari menit ke berapa ini, pokoknya nggak sampai 3 menit lah. Itu tanpa ada konfirmasi ya. Tanpa konfirmasi Biasanya itu. apa ada konfirmasi link atau gimana gitu masuk lagi nggak ada. Nggak ada. Jadi apa yang dari SMS itu kesalahan saya tidak menyadari bahwa itu adalah sebetulnya untuk konfirmasi bahwa ada pemindahan device ya, pemindahan alat dari mobilenya ke HP-nya penipu gitu. Tapi tadi Anda bilang di Instagram itu iklan apa Mas? Iklannya itu dari BRI, namanya sama juga? BRI. Tapi sudah hilang itu akunnya, saya cari. Saya semalam juga tidak ada. Iya. Gitu. Nah ini Tapi desainnya bagus banget, meyakinkan sekali Iya. gitu. kalau dengan kejadian ini Anda sudah lapor ke unit cyber atau apa nih? Nah ini tadi saya kan komunikasi dengan Mbak Wismanti, kemudian dengan Restu ya, Pak? Ristu ya tadi ya, yang terima di Gatekeeper ya. Itu kan memang sudah sering dibahas perihal ini di Suara Surabaya, sampai OJK pun sudah memberikan keterangannya, cyber juga sudah menyampaikan hal ini gitu kan. BRI Nah, ada cuman juga. namanya ketipu dan tidak sadar ya Mas, kita kan sedang lengah gitu kan, kelengahan itu ternyata saya sendiri juga jadi korbannya kemudian kan begitu. Katanya sudah 4 bulan ini sudah sering mendapat laporan itu. Nah maksud saya ini istilahnya kalau bisa kita buat laporan atau gugatan bersama dengan korban-korban lainnya, apakah bisa gitu, artinya supaya hal ini juga tidak terjadi dengan masyarakat lain gitu loh. Artinya kalau yang tahu saja ini bisa ketipu, apalagi orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang tidak sadar lagi itu bisa jadi korban modus juga. Artinya harus ada solusi yang mungkin bisa jadi solusi bersama ya, entah OJK atau cyber Krimsus atau bagaimana, atau bank sendiri namanya Bank BRI, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Tadinya perketat keamanannya atau seperti apa begitu. Baik Mas, ini semoga jadi pelajaran kita semua ya, supaya lebih hati pada link-link tertentu yang nggak bertanggung jawab kayak gini. Baik, terima kasih sekali lagi mengingatkan kita juga Mas. Semoga nggak kejadian lagi nih. Iya betul. Jadi saya gimana Mas ya enaknya korban-korban gitu bisa nggak ya kita berkumpul untuk mengadvokasi hal ini? Kita punya juga Polda Jawa Timur itu punya unit cyber Pak, yang bisa yang menerima laporan-laporan ini. Kalau Anda mau aktif melaporkan silahkan langsung ke Polda. Unit cyber. Tapi biasanya kalau kita laporan sendirian sini sering tidak mendapat atensi Pak. Gimana ya? Siapa yang bilang? Ya? Yang bilang siapa? Enggak, maksudnya apakah ini bisa ada solusi atau enggak gitu? Solusi ya tergantung pengembangan sebenarnya ya. Paling tidak ada pelaporan dulu. Kalau kemarin saya diskusi dengan tadi ini, saya diskusi sama teman saya ya, kalau bisa jangan lapor sendirian. Kalau ini mau menyelesaikan permasalahan ini ke depannya ya ajak korban-korban lainnya untuk sama-sama membuat entah gugatan masyarakat atau apa gitu kan. Gitu, dan laporan masyarakat yang sudah sangat meresahkan gitu Pak. Iya. Kalau orang itu kan harapannya uang kembali, tapi kalau nggak ada laporan gimana ya? Iya, tapi tak rasa memang uang kembali pun agak susah sepertinya ya, gitu kan. Cuman
jangan sampai terjadi lagi pada siapapun Ya. itu loh yang penting. Baik. Paling tidak Anda harus lapor juga, Mas. Kalau nanti ada kesulitan ya. Mungkin kita akan. Saya boleh share nomor HP atau gimana ya Mas ya? Untuk mungkin sharing dengan korban-korban lainnya yang pernah melaporkan ini ke cyber Iya. atau mungkin ke OJK. Mending langsung ke Polda saja, Mas. Supaya nanti gitu. mereka kan punya data juga tuh. Laporan-laporan yang sekiranya sama dengan Anda. Iya, Gitu? iya, iya. Semoga sabar, Mas. Iya, ini mungkin saya mau curhat dulu ke DPRD Surabaya dulu, DPRD Jawa Timur dulu. Kebetulan saya ini juga tenaga ahli DPRD provinsi. Oh gitu, sudah ada ini ya, upaya-upaya Iya, mau curhat. internal Anda ya? Iya. Oh, Iya, betul. bagus. Iya. Baik, Mas. Siap. Mas Terima Iskia, kasih, Mas Hendra. terima kasih. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum. Mas Iskia Trianto ini sama ya, banyak laporan seperti ini. Mengingatkan terus kita supaya berjaga-jaga dengan link, dengan OTP, apalagi yang berhubungan dengan fiskal Anda. Sabar untuk yang baru saja kejadian 10 juta rupiah ya, kedua aplikasi. Ya kita 3 menit itu nggak bisa itu dipakai untuk laporan polisi dalam waktu 3 menit langsung tertarik uang kita. Pasti kita pertama tuh panik dulu, dan dalam waktu 3 menit juga kesulitan untuk melakukan laporan-laporan. Baik, saya Hendra di program Kelana Kota Suara Surabaya. Kita ke jeda informasi ringkas. Flash News. Sejumlah UMKM lokal terpilih menjadi pemasok souvenir resmi KTT G20 di Bali. Satu di antaranya adalah Nadia, co-founder dari Ethnic. Nadia sangat bersyukur terpilih dari 1024 UMKM yang dikurasi. Ethnic memproduksi dompet kain goni dipadu dengan kain khas dari Bali. Ke Restu dulu, silakan. Ya, hanya sedikit menambahkan saja ya. Jadi keinginan dari Mas Iskia ini mungkin mengumpulkan teman-teman yang menjadi korban, karena beliau itu advokat juga. Kira-kira akan mengajukan gugatan class action itu seperti apa. Nah, jadi kita juga sudah sampaikan Mas Iskia, monggo silahkan juga nggak apa-apa. Kalau pengen ketemu dengan para korbannya, itu nanti bisa ketemunya di unit cyber teman-teman Polda Jawa Timur atau di Polrestabes juga sudah ada. Tapi intinya kalau dari OJK dan kawan-kawan kepolisian sendiri kan sudah pernah menyampaikan ya. Langkahnya adalah preventif. Langkahnya preventif. Kalau tadi sudah kena, apakah kemudian menggugat itu dengan tujuan uang kembali? Rasanya harapan sulit. Sabar ya untuk Anda sekali lagi. Jadi kalau ada yang bukan dari bank bersangkutan ya jangan ditanggapi. Informasinya kalau Bank BRI ini juga banyak ya, yang bercentang biru pastinya. Kalau di Instagram itu bisa Anda baca aja berita-beritanya tentang penipuan, kabar-kabar yang hoax seputar Bank BRI misalnya. Waspada modus social engineering. Kawan masih bingung pilih sana sini model hunian untuk masa depan? Jangan sampai terlewatkan event spektakuler BTN Property Expo. Ada banyak pilihan hunian impian yang menarik untuk Anda. Anda bisa menikmati berbagai promo dan keseruan di event BTN Property Expo. Kunjungi dan dapatkan hunian idaman Anda di BTN Property Expo. Catat tanggalnya kawan, mulai 17 sampai 23 Oktober 2022 di Atrium Grand City Mall, Surabaya. Dapatkan banyak pilihan rumah subsidi dan non-subsidi. Dapatkan suku bunga mulai 2,47% dengan angsuran berjenjang jangka waktu sampai 30 tahun, bebas biaya KPR. BTN Property Expo kawan juga serentak dilaksanakan di 6 kota besar: Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Jadi tunggu apa lagi, segera kunjungi Atrium Grand City Mall, Surabaya mulai 17 sampai 23 Oktober 2022 untuk bisa mengikuti ragam penawaran dari BTN Property Expo. BTN Property Expo 2022, ayo punya rumah dengan bank tabungan, karena hidup nggak cuma tentang hari ini. Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh OJK. I remember the day we broke down the day that I fell for you.
Now it's crossed out of way, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake, drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know I'm perfectly let you go. You're my I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you want to see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake, drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know I'm perfectly let you go. Get my let's let go, always find it. Ada yang makan siang, istirahat, sholat, isoma lah diadain. Yang menggunakan cyber, dunia digital marak ini masih belakangan. Nah, kalau kecelakaan tadi kita tunggu laporan stasiun Wonokromo yang ke arah Ahmad Yani. Dilihat ada satu pengendara wanita pemotor yang mengalami luka di bagian kepala, tapi sudah dibantu juga untuk dipinggirkan. Sudah ada ambulans kayaknya, Mas Joko mengirimkan foto daerah Wonokromo stasiun tadi. Ada 3 kawan polsek Wonokromo tadi yang sudah merapat ke lokasi. Untuk daerah lain ada yang kembali ke Surabaya, sekarang masih siap-siap ya, antisipasi juga tol Pandaan, tol Kejapanan sampai ke daerah Sidoarjo, Porong ke arah Waru. Antisipasinya sudah ada siapkan, termasuk kawan-kawan petugas. Pak Azwar Fuad, selamat siang. TL arteri Porong yang mengarah ke Pasar Porong, hati-hati di perempatan arteri Porong itu kendaraan lalu lalang dan semrawut. Katanya Pak ada pengaturan Pak, kami boleh disampaikan informasinya. Mas Dimas Andika juga beberapa kali WhatsApp ke Suara Surabaya video yang ada di seputaran stasiun Wonokromo. Informasinya sudah dibantu kawan-kawan ambulans, kawan-kawan PMI, dan sekarang ini kita tunggu evakuasinya. Kawan Persis Solo terus melakukan uji tanding rutin tiap pekan. Ini untuk mengisi kekosongan jeda kompetisi pasca ditundanya Liga 1 2022-2023. Selain itu menjaga kebugaran fisik Laskar
sang bernyawa, kemarin Persis latih tanding dengan Gresik United di Stadion Joko Samudro. Bumi, selamat siang juga. Tadi menanggapi soal ya laporan pencurian digital, lapor bank bersangkutan percuma katanya karena pasti jadi kesalahan nasabah. Seputaran Pasar Lawang, hujan deras ternyata di daerah Pasar Lawang ya. Hati-hati Pak Agus Hendratmo, terima kasih. Sekitaran Pasar Lawang sudah mulai hujan deras jam 12:04 tadi informasinya. Pak Setioke beberapa kali fotonya juga sudah masuk untuk informasi kecelakaan yang ada di seputaran stasiun Wonokromo. Ya, terima kasih Pak Sutekat juga laka Wonokromo di Wonokromo depan stasiun arah ke Ahmad Yani. Pak Mardi Sunu, laporan Anda kawan yang tadi mengabarkan kalau TL Agaswangi itu padam. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmati kembali, sudah nyala. Info dari teknisi, kok bisa ya? Info dari teknisi dimatikan sama Sukotas. Kok gitu ya? Nanti harus dicek lebih sering gitu Pak, atau dikasih segel gitu aja ya, supaya nggak gampang di kawan-kawan dishub aja yang punya akses untuk ke TL Anggaswangi. Lumayan kalau dimatikan itu harapannya apa, supaya yang ngatur dapat uang ya. Oke, ini yang terjadi di Anggaswangi. Terima kasih kalau ada yang sudah melaporkan tadi. Baik, kita ke kawan-kawan gatekeeper dulu. 1-2 informasi yang mau disampaikan, silakan. Lewat WhatsApp, ini sebentar saya refresh dulu untuk WhatsAppnya. Ini masih pada sekitaran Menganti sepertinya. Pak Bima Reandri, ini aliran khususnya adalah Madia 10. Terus ini tadi untuk perkembangan kecelakaan yang ada di depan stasiun Wonokromo ya. Ini korban dalam penanganan TNI dan BPBD. Ini rencana korban akan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk perawatan lebih lanjut. Pak Markus, ini harap hati-hati dengan chatting WA, kasus penipuan semakin marak. Ya, terima kasih. Kasus penipuannya semakin marak, pencurian secara digital. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung juga di program Kelana Kota Suara Surabaya. Kawan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 akan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek. Petugas Reksosek akan datang di setiap rumah penduduk untuk melakukan wawancara dan mencatat data sosial ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, juga peningkatan pelayanan publik. Jadi tunggu kehadiran petugas Reksosek di rumah Anda, berikan jawaban yang benar bersama mencatat untuk membangun negeri, bangun satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tips untuk putu loncat ataupun setiap satu perusahaan gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau jadi putu loncat, yang pastinya adalah memperbanyak knowledge dan skill. Jangan sampai pindah ke lokasi perusahaan baru tapi ternyata tidak membawa ilmu apa-apa, tidak membawa skill apa-apa. Bisa jadi ketika di perusahaan yang lama kita bisa mungkin lakukan sertifikasi, ambil sertifikasi, atau mungkin training, leadership dan sebagainya, agar kita punya sanggup untuk kedepannya di perusahaan baru dengan tantangan baru untuk perusahaannya. Kalau misalnya melihat bahwa wah ini turnover karyawanku terlalu tinggi banget, ya harus cari solusi seperti apa yang baik. Bisa jadi ternyata memang suasana kantornya tidak mendukung
hukum, kerjasama antara karyawan satu dengan karyawan yang lain tidak pas gitu ya, sehingga kita harus membuat sistem yang baru. Kemudian apa sih yang harus kita dengar, keluhan apa yang bisa kita terima gitu. Kalau misalnya perusahaan itu terus turnover, hanya berpikir tentang karyawannya aja, ya dia akan rugi juga gitu. Sedangkan persaingan sekarang kan sudah sangat amat tinggi. Kalau misalnya dia hanya berpikir di internalnya karyawan, kapan dia akan bisa maju? Saya Ratri Amelia Aisyah, dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk Inspirasi Solusi Suara Surabaya. Inspirasi Solusi setiap Sabtu jam 10 pagi. Brigjen Polisi Aan Suhanan di Regakum Korlantas Polri menjelaskan terkait instruksi Kapolri tentang surat telegram yang menyatakan larangan melakukan tilang manual. Jadi instruksi ini harus dipahami dengan dua prinsip penegakan hukum soal aturan berlalu lintas. Ada pro justitia dan juga non justisial. Jadi kalau penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas atau masalah lalu lintas itu kan sesungguhnya ada dua penyelesaiannya. Pro justisia artinya kalau pelanggaran ditindak kemudian ditilang, proses ke pengadilan, divonis kalau pengadilan sampai dengan pembayaran denda. Nah kemudian dengan cara-cara non justisia polisi melakukan penegakan hukum nggak perlu sampai ke pengadilan, cukup dengan edukasi, memberikan teguran, diharapkan bisa memberikan efek jerah pada pengemudi atau para pelanggar. Dirgakum Polri melanjutkan dengan adanya surat telegram Kapolri yang merujuk pada arahan Joko Widodo Presiden kalau Polantas Polri memaksimalkan penindakan hukum lewat sistem tilang elektronik atau ETLE dan untuk memaksimalkan penegakan hukum yang berbasis IT karena sesuai dengan program Kapolri sudah ada gelar ETLE di seluruh Indonesia, ada 280 lebih kamera statis yang diletakkan di seluruh Indonesia, kemudian 800 lebih kamera mobile yang berbasis handheld, kemudian ada 50 ETL mobile yang menggunakan mobil bergerak. Nah, sementara itu kawan penindakan tilang manual atau konvensional secara langsung oleh anggota polisi akan diganti secara teguran untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat yang merupakan bagian dari tindakan non justisia anggota sesuai dengan arahan Kapolri terkait operasi simpatik kawan yang akan digelar selama 2-3 bulan ke depan. Aan Suhanan juga mendorong jajaran Korlantas Polri ikut arahan Kapolri terkait larangan tilang manual dengan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Yeah.
menu nasi jagung liwet dan lele bakar khas Mojokerto di Cafe Lore Sawah. Bukan lore ya, lore maksudnya di sebelah. Lore itu mana utara ya, betul ya, betul ya. Nah, Lore Sawah utara ya, lore itu ya. Begini gak dibantu ini. Jadi usul SS buat tentang kulineran jam 12 sampai jam 1 siang. Bahan lewat pendengar lewat kanal-kanal SS, misalnya lewat Instagram. Nanti dipilah-pilah untuk ditayangkan, pasti seru. Maaf ini ya usul aja katanya. Sering ke alun-alun. Oh, alun-alun mana nih Pak? Oh iya, alun-alun dan kunjungan romansa versi Jogjanya boleh dilihat di story WA-nya SS. Tinggal kirim yang belum punya, yang punya data maksudnya, yang belum punya kota lama. Oh gitu. Mbak tak lihat fotonya, wah, menarik ini. Nasi jagung liwet. Nah ini fusion ya. Nasi jagung liwet, lele, ada French fries. Benar deh, silakan deh. Saya jadi ingat dulu di Malang itu pernah kayak bikin ya program itu memang jam 12 sampai jam 1 program makan-makan gitu. Iya, mandu. Ada infografis ya, teman-teman nih, kuliner khusus ada tuh Pak ya. Di yang kemarin tuh mancing terus dibakar. Oh, iya. Ada kan? Itu kan juga hari Minggu. Iya. Dan memang apa ya, kalau ngomongin jam-jam 12 itu memang kayak selain jam ngantuk, kalau weekdays itu jam macet ke tempat makan ya kan, dan memang jam lapar. Ya. Apalagi cuaca seperti ini, wah, Mas. saya rekomendasi Anda makan yang kuah-kuah Gitu ya. kan. Ramen. Iya, ramen tuh enak. Ini Arif langsung di kasruk bilang ini nanti ini saya. Ini informasi dulu yang di WhatsApp Pak Satrio Bisono, makasih. Nah itu tadi nasi jagung liwet lele bakar curang Cafe Lore Sawah. Pak Amin, mohon informasi dong Surabaya ke Tuban gimana? Gak ada masalah Pak, aman aja. Jadi masih oke, dulu sampai juga masih gak ada masalah. Pak Satrio, Jalan Kenjeran sudah gerimis, lalu lintasnya rame lancar. Lalu ada Pak Markus, harap hati-hati ya. Chatting WA kasus penipuan situs makin marak, betul Pak. Kita ya saling ingetin, gak bos-bosnya juga. Kami di Suara Surabaya juga mengingatkan. Nanti bisa diupdate ya kawan-kawan BMKG Juanda, Mas Hendra, karena kan kalau udah bentuk kayak gini, biasanya ada beberapa titik wilayah yang turun hujan. Potensi hujan di Surabaya juga perakiraan sih siang menjelang sore hari. Ada ya? Iya. Lalu ada Pak Gio, alat-alat proyek pengaspalan di Raya Kertajaya seberangnya Cars Junior itu parkir di lajur kanan sejak beberapa hari lalu. Akibatnya jalan macet, mungkin bisa diparkir di dekatnya SPBU seberangnya BCA aja deh. Lalu Bu Teti mau informasi lokasi sekitar duduk sampean macet nggak ya? Ini mau pulang dari Tuban menuju Surabaya. Nggak Bu, masih aman lancar. Lalu informasi dari Pak Sony, nah ini kan betul, lancar jaya duduk Gresik. Informasi yang lain disampaikan Pak Dharma. Oke, nanti coba kita pelajari kembali. Ini kayaknya menceritakan soal modus-modus apa yang pencurian atau curanmor. Oh, curanmor. Baik, terima kasih. Kita ke jeda informasi ringkas dulu kawan dari Getiba. Flash News. Kawan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian memastikan sebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin menurun. Melandainya PMK karena proses vaksinasi yang masif di seluruh Indonesia. Prinsip kewaspadaan harus ditingkatkan karena siklus penyakit hewan bisa terjadi tiap 10-15 tahun sekali. Kapan bagian rumah yang agung ya? Apa nih? Luarnya sudah mulai agak ditutup. Oh iya. Mempertahankan daya tahan tubuh adalah pilihan yang bisa dimulai dengan komplit menjaga kesehatan. Golden Sparkling, minuman herbal yang terbuat dari kunyit dan asam jawa. Diproses secara cermat, menghadirkan produk inovatif untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.
klik. Sehat jalani hari. Tersedia di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan supermarket terdekat. Produksi Sinde Budi Sentosa. Hai, tahu nggak? Rokok ilegal itu berpotensi meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula loh, karena harganya yang murah di pasaran. Terus selain itu, juga tidak mematuhi aturan pemerintah tentang pemasangan peringatan kesehatan bergambar. Jadi, info soal bahaya merokok tidak sehat itu tidak tersampaikan kepada publik. Kalau peredaran rokok ilegal bisa dicegah, pendapatan negara lewat cukai bisa meningkat, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan program kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif. Jadinya, kematian prematur bisa dicegah. Yuk gempur rokok ilegal. Kenali ciri-cirinya dulu, kemasannya polosan, gak ada pitanya, gak jelas di mana perusahaannya, pita cukainya juga susah dikenali. Laporkan kalau ada peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea dan Cukai Sidoarjo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Margus Wilopo dan juga Pak Teguh Widi Nugroho, terima kasih untuk kewaspadaan kita semua ya. Ada WhatsApp yang mengatasnamakan bank tertentu, mungkin ini persis yang dialami pendengar Suara Surabaya tadi, yang barusan diberitakan juga. WA nomor ini lebih baik diabaikan atau langsung diblok, kata Pak Teguh Widi. Pak Margus Wilopo juga hati-hati dengan chatting ke WA khusus kasus penipuan semakin marak. Halo, selamat siang. Iya, siang Mas. Silakan, Pak Loko ini. Iya. Saya udah nyampe di Mojorejo Mas. Mojorejo, jadi bawah nih. Iya. Oh iya. Saya mau ke Lawang. Mau ke Lawang. Ya. Mau mendaki ke Mahapena. Mahapena. Ya, jalannya kan dari apa? Yang Senteng itu kan. Arsuno ya. Jadi gitu nanti. Betul. Sampai Mahapena jadi pos berapa itu Mahapena Pak? kurang lebih 3 atau 4 gitu kan. Iya 3 atau 4 gitu. Makanya yang terdekat kan di daerah Sentong itu. Saya datang ke sana sampai di kebun ini. Bentuknya apa ini? Sabana sedikit. Sabana ada ya. Ya. Ya, karena belum pernah ke sana jadi. Oh, belum pernah. Belum pernah. Iya. Kalau lincingnya pernah, itu kan dekat dengan lincing itu. Iya. Kalau lincingnya pernah, jadi ke sana belum coba nyampe hingga ke sana. Kalau nggak hujan mungkin. Iya. Lah ini sana gelap ya udah Pak selatan. Iya, karena saya bilang bilang dilarang hujan, weh. Lanjut aja pokoknya dijalani aja. Kalau lincing kenapa nggak tadi pagi Pak? Sunrise-nya bagus ya. Pagi. Iya. Saya nggak pernah berangkat pagi Pak. Gitu ya? Saya jam segini di belakang. Jam segini. Pulangnya malam. Iya Pak Roko. Ini tadi dari apa masuk tol Banjir ya. Tol dan sampai di Mojorejo ini semuanya nggak ada masalah lancar. Cuma rumahnya Mas. Di tol tadi dominasi rata. Ada truk, ada mobil pribadi, semuanya ada. Rame dua arah. Untuk yang di jalan bawahnya ini, ya sepeda motor mesti banyak. Ya, keluar masuk gang, keluar masuk daerah kampung. Ya, buat apa dulu Mas? Saya jalan saya sampai di Mojorejo ini panas. Oh iya. Iya. Nggak basah belas jalan. Lawang tadi hujan katanya jam 12 ya. Saya itu biasanya licin Mas kalau di tanah. Iya Pak. Kalau di Lawang itu. Iya ya. Saya cerita bersama ya. Apa nih? Saya pernah ketemu dengan pencurian apa? Kabel itu Mas. Oh di mana? Di daerah mana Mas? Manukan kabel apa Pak? Kebetulan. Iya. Saya kan naik sepeda motor. Arah Balusari. Ya. Masalahnya arah Balusari itu ya. Saya itu nggak ngerti itu pencurian atau tidak. Dia itu berboncengan membawa kabel
Uyung gini aja. Ditaruh di tengah-tengah itu, tengah-tengah apa? Antara pemutih dan dia itu ya. Dan di belakangnya itu ada yang naik sepeda motor sendiri ya kan. Kelihatannya kan mengawal itu. Nah saya itu melewati yang awal itu lah. Saya kan nggak ngerti, nggak curiga. Saya lewati, saya salib. Lalu yang di depan saya lihat loh, ada bawa kabel malam-malam ini ya. Lalu dia itu dikasih celurit sama yang bawa kabel itu mas, yang nyetir, taruh di sisi apa sih pegang di tangan kiri. Setelah itu taruh sebelah kanan dia ada ini. Kata aku mas, dia itu kan macam saya menemui air mungkin gitu loh kan. Dia ngancam saya tahu gitu, langsung belok saya. Waduh, yang belakangnya ternyata mungkin yang belakangnya yang awal berarti. Beruntung saya ini punya perasaan mau mereka, nggak jadi. Terus tahu mengayunkan celurit, saya belok langsung. Udah belok langsung, masuk aja udah. Saya lihat mereka nggak ada yang kejar ya udah. Kapan kejadiannya Pak? Tahun lalu lah. Tahun lalu. USB-nya ya. Saya pernah cerita sama yang di perjalanan. Waduh saya takut lah, saya diancam celurit. Iya Pak. Di ayun-ayunkan gitu ya. Siap. Ya seperti itulah ceritanya. Baik Pak. Yang saya alami ya. Terima kasih, selamat mendaki Pak. Terima kasih, saya akan Sama-sama. lagi berhenti. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Lakuardo ya, terima kasih. Mau mendaki Arjuna pos 3 lupa namanya, Licing itu yang tadi saya sebut ya. Pak, apa tadi sebut Licing? Pokoknya pos 3 ya. Sekaligus mengingatkan masih ada di sekitar kita walaupun tahun lalu ya, tentang pencurian kabel ini bisa terjadi semua ya, nggak hanya kereta api, hanya PT KAI, mungkin bisa provider, bisa kalau listrik belum pernah tahu ya. Nyuri kabel listrik itu pas masih terpasang pipa bisa jadi ya. Jadi boleh juga nih ada instansi yang cerita gitu gimana ya proses pengamanannya mereka kalau tentang kabel, tentang instalasi-instalasi itu yang rawan untuk dilakukan pencurian. Jam 1 nanti ada berita Suara Surabaya siang, tapi ada 1-2 informasi dulu yang mau disampaikan kawan-kawan di Gatekeeper, silakan. Lewat WhatsApp sebentar saya refresh dulu. Untuk yang di sekitaran Duduk tadi ditanyakan masih lancar ya. Ini untuk yang lain sebentar. Ini di Sidoarjo mau pulang Surabaya Pak Amin ditanyakan untuk lalu lintasnya ini juga masih aman-aman saja. Terima kasih informasinya. Nah, di daerah Wonokromo tadi ya, Wonokromo update-nya boleh disampaikan juga kawan-kawan comment center. Apa sudah ada datanya juga, sudah dirujuk ke rumah sakit dan lain-lain, sudah clear jadi di lokasi. Ada yang lewat zona juga boleh sampaikan. Pak Amin, terima kasih informasinya. Ini masih di Sidoarjo, sebentar lagi berangkat balik ke Surabaya. Kemudian ada Mas Ahmad Aswar Fuad. Kalau saya lebih memfavoritkan menu mangut das manyung. Nggak bisa nolak, saya juga sama tuh Mas. Cocok sekali untuk menu makan siang. Ada sambal terasi, minumnya es teh. Jangan lupa kerupuknya Mas. Kerupuknya harus yang bawang dan gosong-gosong dikit. Kalau di wilayah Sidoarjo dan Surabaya belum pernah. Masa sih? Kenjeran banyak tuh Mas. Tapi yang masih belum diolah tuh. Jadi bikin aja sendiri. Kalau harganya murah, karena saya nggak jauh dari lokasi Kenjeran ya, teman. Kalau beli kepala manyung tuh 7.000 apa ya sekilo ya. Wah, bisa dimasak sendiri di rumah. Kalau yang nggak salah sebelah Grand City tuh, ada ya, Jalan Slamet tuh. Tapi itu apa manyung ya? Yang terkenal juga loh. Kalau ketemunya di jalur Pantura, Juwana, Jawa Tengah katanya untuk menu das manyung. Mas Aswar Fuad, terima kasih bikin ngiler juga ya untuk hari ini. Baik kawan, saya jeda dulu ke berita Suara Surabaya jam 1 siang ini.
Menko PMK minta polisi usut kasus penyakit gangguan ginjal akut. Laga oleh edisi Minggu 23 Oktober 2022. Bersama saya Kemala Andini, inilah berita lengkapnya. Kawan Jenderal Listio Sigit Prabowo Polri di Menko Pembangunan Malaysia itu untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana. Pengusutan ini sudah diputuskan dalam koordinasi bersama Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Mengacu pada data sementara, ada bahan baku impor. Berdasarkan data awal, bahan baku impor ini dari negara yang tidak mengalami kasus gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan memetakan penemuan virus COVID yang XBB di Indonesia, kata Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan. Kemenkes terus memantau perkembangan karakteristiknya sesuai yang muncul. Berharap virus COVID-19 varian XBB tidak lebih berbahaya seperti Delta. Masyarakat diimbau tetap menjaga protokol kesehatan. Kawan, kita bergabung dengan reporter Suara Surabaya Wildan Pratama bawa kabar Pemprov Jatim launching Simolek pasca bulan inklusi keuangan 2022. Wildan. Bagaimana Injar Parawansa sebelum launching sistem informasi mobilitas dan edukasi keuangan atau disingkat Simolek dan inklusi keuangan atau BIK tahun 2020 di Gedung OTK Regional 4 Surabaya. Sebagai informasi kawan, Simolek adalah mobil edukasi dan entertainment untuk menjangkau daerah yang sulit akses baik di geografis dan infrastruktur yang mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang layanan lembaga keuangan. Setelah peluncuran aplikasi ini, diharapkan mendongkrak literasi dan anggota Komisi 11 DPR RI Dapil Jawa Timur mengapresiasi inklusi keuangan di Jawa Timur yang ini mencapai 90%. Padahal target 90% itu harusnya diraih pada tahun 2024. Tidak bilang, BIK yang saat ini dilaunching oleh OJK Regional Jatim diharapkan jadi batu loncatan dalam inklusi keuangan dan membantu meningkatkan literasi keuangan. Demikian kawan, saya Pratama, selamat siang melaporkan. Selamat siang, Wildan Pratama. Pemprov Jatim launching Simolek pasca bulan keuangan 2022. Sejumlah UMKM lokal terpilih pemasok souvenir KTT 10 di 16 November 2022. Salah diantaranya Nadia, co-founder Ethnic. Ekonomi terdiri dari 1024 UMKM yang dikurasi. Ethnic masuk UMKM sektor kerajinan. Sektor lainnya yang dipilih ada fashion, makanan, kosmetik, sampai wellness. Produk dari Ethnic, dompet mini Garjita. Dompet ini memakai bahan baku kain goni dipadankan dengan kain endek khas Bali. Hunian pekerjaan korupsi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara bisa dijadikan kantor bersama. Ini disampaikan Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Seluruh pekerja mulai staf, manajer kontraktor termasuk konsultan hingga
tinggal jadi satu di hunian pekerja. Kita mudah berkoordinasi. Diberitakan, Jen PUPR memulai pemeriksaan fisik